Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan malaikat maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Sebagai penghormatan kepada sang nabi, malaikat maut pun mengubah wujudnya menjadi manusia. Justru ia mendapat pukulan dari sang nabi. Bahkan pukulan itu membuat mata malaikat maut terlepas dari kelopaknya. Pasalnya Nabi Musa alaihissalam tidak mengenali pria yang mendatanginya merupakan jelmaan daripada malaikat maut. Nabi Musa alaihissalam pun segera memukul pria tersebut ketika mendapatinya hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Sang kalimatullah tidak tahu menahu bahwa ajalnya telah tiba dan malaikat mautlah yang mendatanginya. Sementara malaikat maut pun akhirnya kembali ke atas langit. Ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Rabb, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati." Allah Subhanahu wa taala kemudian memulihkan mata malaikat maut seperti sedia kala. Rabb Al-Hayyu berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan. Baginya usia setahun pada setiap helai bulu lembu yang tertutup oleh tangannya." Malaikat maut pun kembali kepada Nabi Musa lalu menyampaikan perintah Allah. Kali ini Nabi Musa alaihissalam mengenalinya sebagai seorang malaikat. Beliau pun hendak melaksanakan perintah tersebut. Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Baiklah wahai Rabbku, selanjutnya apa yang telah terjadi?" Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Selanjutnya, matilah engkau." Mendengarnya Nabi Musa alaihissalam terkejut. Taulah beliau bahwa hari itu adalah hari kematiannya dan ia hendak diberi perpanjangan usia. Nabi Musa pun menolak penangguhan akan kematiannya. "Kalau begitu sekarang saja wahai Allah Subhanahu wa taala." Sudah menjadi kebiasaan para nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menawarkan kematiannya atau penambahan umur saat hari kematian mereka. Namun, para utusannya memilih meninggal dunia. Menuju Ar-Rafiqul A'la bertemu dengan sang kekasih Rabb Al-Alamin. Hal ini juga terjadi kepada Rasulullah SAW di hari wafatnya beliau. Namun, beliau SAW memilih tidak dipanjangkan usianya dan lebih menyukai tempat yang disediakan oleh beliau di sisinya. Begitu pula pun dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau lebih memilih wafat daripada usia yang ditambah. Meski ia ditawari tambahan usia yang sangatlah panjang, bahkan puluhan tahun lamanya, beliau tetap memilih Ar-Rafiqul A'la menuju ke sisinya dan meninggalkan dunia yang fana. Nabi Musa alaihissalam pun bersiap menghadapi sakratul maut. Namun sebelum malaikat maut mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, sang nabi memohon satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin didekatkan dengan tanah suci, yakni Baitul Maqdis di tanah Syam atau yang sekarang di tanah Al-Quds, yaitu Palestina. Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi keinginan utusannya. Nabi Musa didekatkan ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja. Setelah itu malaikat maut pun mulai menjalankan tugasnya. Jasad Nabi Musa alaihissalam pun dikuburkan di sana. Namun tak ada yang mengetahui lokasi pasti daripada makam Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW pun pernah bersabda yang dikabarkan oleh Abu Hurairah. Beliau SAW bersabda, "Seandainya aku ada di sana, yakni Al-Quds, Palestina, aku akan perlihatkan makam Nabi Musa yang berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terdapat hikmah yang bisa dipetik daripada kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam tentang ajal yang pasti akan tiba bagi setiap manusia. Tidak ada yang bisa menangguhkan hari kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap insan mestinya sudah siap pada saat hari itu tiba. Daripada kisah ini sendiri pun kita juga dapat melihat bagaimana kerelaan daripada Nabi untuk meninggalkan dunia. Mereka tahu betul bahwa tempat yang nyaman justru setelah kematian. Dunia hanyalah tempat yang menyulitkan dan menyusahkan. Pemahaman inilah yang harusnya ada pada setiap benak kaum muslimin. Bukanlah kematian yang harus ditakuti, akan tetapi kecintaan terhadap dunialah yang harus ditepis. Ingatlah
bahwa kehidupan di dunia hanyalah tempat persinggahan. Kehidupan sebenarnya itu justru baru tiba setelah hari akhir. Ingatlah bahwa dunia sekedar tempat mengumpulkan bekal. Tujuan utama akan baru ditempuh setelah ajal itu tiba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat menyadarkan kita bahwa kematian sudah di depan mata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.